Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video kali ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kemajuan channel ini, dan semoga kita bisa belajar bersama ya, teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi figural, di mana pada kemampuan figural ini yang diujikan itu ada 3 ya, teman-teman, seperti yang sudah di lingkaran merah, yaitu soal figural tipe analogi, kemudian soal figural, tipe ketidaksamaannya, jadi kita di sini minta mengecek soal yang beda, kalau analogi berarti kita nanti, diminta untuk mengukur, apa namanya, perbandingan antara 2 gambar tersebut gitu ya, polanya yang disuruh dilihat. Kalau serial ini berarti pola pola gambar selanjutnya gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat, apa namanya, contoh soalnya, kita lihat dulu nih FR dari teman-teman tahun lalu mengenai soal figural ya. Nah, ini di sini katanya apa, dia dapat soal figural itu ada sekitar 10 nomor ya, dan jenisnya itu agak susah dari yang biasa dipelajarin. Kalau saya secara pribadi memang iya ya teman-teman, saya kalau tidak salah dapat tuh lebih dari 5 nomor, 6 sampai 7 soal, dan itu tuh memang benar-benar beda dari soal figural yang kita dapatkan di latihan-latihan online kah, ataukah ketika kita, lihat contoh-contoh di YouTube yang beredar dan di yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi sedikit baru mungkin soal figuralnya, tapi itu tidak. Soal figuralnya itu baru ya, bisa bentuk soalnya itu baru, tapi tidak melenceng dari kisi-kisinya, yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, ini dia bilang apa, figural itu agak memusingkan katanya. Kemudian, ini kita fokus ke yang figural aja ya, figuralnya susah, susah banget. Kalau yang ini dia bilang, nah ini nih, ini mungkin mewakili saya ya. Aku juga dapat soal figural susah banget, walaupun udah sering ikut TO, walaupun kita udah latihan, tapi belum pernah nemu soal yang kayak dapat pas ujian gitu. Oke, lanjut. Yang ini dia bilang apa? Figural tahun ini di SKD pas aku tes, kenapa susah ya? Kayak aneh polanya gitu. Dia sampai 10 menit ngerjain. Ya itu memang kenyataannya ya teman-teman. Coba deh kalian tanya sama teman-teman mungkin yang kemarin tahun 2023 dia sempat tes gimana apa namanya pendapat mereka tentang soal figural. Ini katanya figuralnya susah banget ya. Ini figural dia dapat jumlah soal figuralnya 7. Ini juga menggambarkan figuralnya soalnya Masya Allah. Kali ini aku malah figuralnya katanya bikin puyeng. Gambarnya banyak model dan itu tuh diputar-putar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya di dalam satu gambar ya yang saya pernah pelajarin itu, misalkan ini ada garis gitu ya. Kalau misalnya ke gambar berikutnya mungkin garisnya itu diputar 90 derajat kah gitu ya atau 45 derajat. Itu kita cuma mengamati satu pola ini saja. Nah, tapi kalau misalnya di soal yang tahun lalu, misalkan di sini tuh ada apa namanya? Ada gambar bintang ya. Tapi gambar bintang itu nggak selalu lurusan teman-teman. Jadi kayak gini, mereng ya. Nanti tuh kita bingung nih sebenarnya. Jadi aku tuh kalau aku pribadi aku bingung nih yang mana yang duluan ketika dia putar nanti, ini nih yang mana ya, yang mana yang kiri, yang mana yang kanan ya. Jadi aku fokusnya ke mana gitu. Jadi agak membingungkan kiri dan kanannya juga, terus atas dan bawahnya juga karena gambarnya nggak mungkin dia letakkan gambarnya itu satu selurusan gitu ya. Sehingga kita karena dia sudah sama, misalkan kita tidak, lihat lagi nih bagian ini gitu. Jadi dia tuh mana gambarnya yang sudah dia putar-putar dan yang dia putar-putar itu tidak cuma satu gambar saja, tapi 2 item di dalam satu kotak itu. Terus juga posisi kiri kanannya itu kita bingung nanti tempatnya, dia bisa ada yang atas bawah, kemudian ini yang kiri yang mana, yang kanan yang mana gitu. Bukan kalau kiri dan kanan gini kan kita jelas ya, misalkan ada 2 kotak kiri dan kanan, oke. Nah, tapi nanti ketika dia putar, yang kanan yang mana ya yang tadi dia putar di kanan gitu. Jadi aku sempet bingung tuh di sana ketika mengerjakannya, tapi mungkin bisalah kita menghadapinya ya teman-teman. Kita harus coba banyak-banyak latihan nanti supaya, apa namanya, alur berpikir untuk mengerjakan figuralnya itu bisa gampang gitu ya kalau kita sudah banyak latihan. Kalau yang ini dia bilang figuralnya susah kalau nggak fokus, tapi kalau fokus gampang gitu. Oke, coba kita lihat ya. Ini adalah contoh soal figural yang kalian tidak perlu pelajarin lagi ya teman-teman. Karena ketika saya SKD tahun 2023, ketika persiapan itu saya tuh masih ngerjain soal yang kayak gini teman-teman. Walaupun saya udah baca kisi-kisi sih, tapi karena ya udahlah ya muncul
muncul di beranda figural yang bentuk kayak gini, ya udah saya kerjain gitu. Kalau sekarang kalian ya jangan kerjain lagi ya teman-teman, ini kan nggak masuk di kisi-kisi ya, ini kan jaring-jaring bangun, jaring-jaring kubus gitu, jaring-jaring bangun ruang gitu ya. Ini tidak masuk di kisi-kisi, jadi jangan dipelajarin, jangan membuang waktu kalian gitu ya. Oke. Sekarang ini adalah contoh soal yang nomor satu ya teman-teman. Jadi contoh soal ini, walaupun kita lihat ya di soalnya itu tidak ada pertanyaan, sebenarnya ini maksudnya serial ya. Jadi kayak membandingkan, ini adalah nilai bandingannya. Jadi yang ini gambarnya itu jadinya seperti ini. Ibaratnya ini garis kiri nih, ini garis kiri, ini kiri, kemudian ini kanan. Nah, gambar satu, ini gambar ini udah kesini, jadi kita tinggal cari ini gambar yang di sebelah sini lagi tuh. Tapi kita harus dengan pola gambar yang pertama. Taruhlah ini gambar pertama, kemudian ini gambar kedua. Jadi kita disuruh mencari gambar yang kedua ini dengan analogi gambar pertama. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Ini dilihat ya teman-teman, ini sama yang ini. Ini kan dua, tinggal sisa satu lagi ya teman-teman. Nah, kemudian ini nih dia di sini, kemudian hilang satu, lalu dia berputar 90 derajat ya, berputar 90 derajat. Kalau ini kanan, ini yang di bawah ya. Jadi yang ini kita hilangin satu, kemudian kita putar 90 derajat. Berarti garis ini nanti jadinya satu ini ya. Nah, yang garisnya satu di pinggir sini itu kan cuma yang ini ya teman-teman. Ini enggak, ini di tengah malah. Yang ini di kanan, bukan di kiri. Itu ini di bawah. Sebenarnya tuh kita udah dapat jawabannya itu A. Sekarang kita lihat lagi yang gambar yang pola satunya lagi ya. Oke, kita hapus dulu semuanya. Enggak, kita bedain warnanya saja ke warna hijau misalkan. Ini dia tetap di tengah, ini juga tetap di tengah. Cuman yang ini agak geser sedikit gitu ya. Jadi ini tetap ya di tengah-tengah ya teman-teman. Ini tetap di tengah. Tinggal yang ini aja geser sedikit. Nah, geser. Jadi benar ya, jawabannya itu adalah yang A. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua ini pilihlah salah satu gambar di bawah ini untuk menggantikan tanda tanya ya. Untuk menggantikan tanda tanya ini, jangan kalian baca nanti, pilihlah salah satu gambar di bawah ini untuk menggantikan tanda tanya. Tanda tanya yang mana gitu ya. Tanda tanya yang ini bukan kalimat tanya, tapi eh, menggambarkan tanda tanya yang ini ya. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman. Ini gambarnya. Kalau kita lihat kan ini kayaknya lebih penuh ya. Jadi dua gambar ini bersatu, jadilah gambar yang tiga. Jadi misalnya kita kasih nama ini gambar satu, ini gambar dua. Gambar satu dan gambar dua ini bersatu, jadinya gambar ketiga. Lihat ya, ini gambar yang merah. Saya gambar dulu ini yang merah, garis merah. Ini sudah ada ya. Lalu yang ini lagi, saya gambar merah. Di sini tempatnya. Oke, ini di tempatnya. Ini tempatnya. Oke, sekarang kita gambar lagi pakai yang warna hijau. Warna hijau. Ini di sini ya, benar. Ini saya warnain lagi di sini warna hijau. Ini juga, ini juga. Berarti polanya dia bersatu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ini. Ini berarti di sini tuh bentuknya satu. Yang ini nggak ada berarti ya. Ini tidak ada. Ini kita coret, berarti yang A kita coret. Kemudian yang B juga, yang E juga kita coret. Kemudian dia ada satu gambar. Gambarnya itu lurus ya teman-teman. Lurus. Ini juga lurus, ini enggak. Karena ini ada segitiga di sini. Berarti yang C juga kita coret. Kemudian dia mau gambarnya yang ini ya. Kita lihat dulu yang segitiga ini. Kalau disatukan, dia kan tinggal segitiga aja. Oke, B masih teman-teman. Nah, kemudian di sini ini kan cuma ada berapa item ini? Berapa item? 1, 2, 3, 4 ya. Ini oke, 1, 2, 3, 4. Ini ada 5 nih teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1.
1, oke. Kemudian ini kan nyatu ya teman-teman, 2, 3. Jadi ini 1, 2, 3, 4, ini kan nggak ada ya di sini, berarti ini salah, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, ini nomor 3. Kalau nomor 3 ini, dari gambarnya saja kita lihat ini nyatu ya teman-teman, ini tinggal disatuin lagi, jadi gitu ya. Oke, sekarang yang ini berarti kalau disatuin, tapi dia berubah warna ya teman-teman, ingat dia berubah warna. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Berarti kalau ini putih, di sini hitam ya teman-teman, hitam dan dia tuh di tengah. Hitam dia di tengah. Kalau ini berarti jawabannya itu C. Kenapa ini dia samakan, tapi ini dia di pinggir ya teman-teman. Ini di kanan, lebih ke kanan, yang ini ke kirinya. Jadi yang B itu salah. Jawaban yang benarnya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita lihat contoh nomor 4. Oke, kita lihat contoh nomor 4. Kalau saya bacanya itu mungkin teman-teman yang mengerjakan soal ini dia punya analogi yang lain, boleh gitu ya. Saya nggak ngerti ini gimana dari sini ke sini gitu ya, tapi ya udahlah ya dia punya, bentuk garis yang sama, ini, seperti tambah, kemudian ini juga. Ini nggak ada apapun ya, dan dia jadinya kayak gini. Kalau ini juga, bedanya berarti kan dia punya, garis di tengah gitu ya. Dia punya garis ini nih tambahannya untuk yang pola ini. Jadi dari analogi itu, saya pikir dia pasti gambarnya gini ya. Dia pasti gambarnya nanti seperti ini. Nah, kalau yang ini kan dia ada garis merah. Kalau ini berarti ada titik-titik dong. 1, 2, 3, 4. Walaupun ini 8, kita kan coba kita lihat ya. Berarti ini yang 2 ini kita hapus dulu. Yang 3 juga. Tinggal pilihannya itu kalau nggak yang C, yang D gitu. Nah, menurut saya kalau ini ya, ini nih emang gambarnya pas ya. Jadi dia tinggal di tengah-tengah gitu. Kalau yang ini nih bisa jadi gambarnya itu sama gitu ya. Dia tetap 4 dan 4-nya itu di agak di pinggir gitu loh, nggak ke tengah. Kalau ini kan dia jadinya bentuknya beda ya. Kalau ini kan dia jadinya bentuknya itu kayak gini, yang C teman-teman. Nah, sedangkan di soal itu dia tuh 4 kayak gini. Beda ya bentuknya. Jadi yang ini tuh kayak gini, kalau yang ini 4-nya lurus. Jadi jawabannya itu yang benar adalah yang D. Kemudian contoh soal yang kelima. Yang kelima ini teman-teman, ini juga menggantikan tanda tanya ini fungsinya bukan ke tanda tanya, tapi kode tanda tanya yang di tengah-tengah ini ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu garis ini ya. Kita lihat dulu gambar ini. Ini kan bentuknya plus, sedangkan yang ini kayak kali gitu ya. Berarti yang B ini udah kita coret ya. B kita coret, E juga kita coret. Karena kenapa? Dia tuh bentuknya kali ya. Berarti di sini kali. Kemudian, ini kan perpasangan ya teman-teman. Ini sama ini, oke ya. Kemudian ini juga, maksudnya dia berlawanan gitu loh, ada temannya gitu. Kalau ini, berarti nanti di atas ini bisa jadi ada, di sini kosong, misalnya di sini kosong ya, karena ada satu yang kosong. Ini kosong, bisa jadi ini udah juga, berarti yang di sini kosong gitu ya teman-teman. Nih, berarti yang kosong benar ya, antara A, C, D gitu ya. Ini kan yang bagian bawah tempatnya yang di sini. Nih. Nah, terus ini dia kan yang hitamnya tuh ada 2 ya, teman-teman, di sini sama di sini. Tapi kalau kita lihat di gambar, ini dia tuh kayak ada yang berlawanan arah gitu. Jadi makanya yang di sini nih di sini gitu ya. Ini juga berlawanan arah. Jadi di sini nanti tuh adanya yang sebelah sini satu, sebelah sini satu untuk yang di hitam. Itu jawabannya itu adalah yang A, teman-teman. Karena ini ada 2 kan, ini untuk lawan yang ini, kemudian yang sebelah kiri ini untuk lawan yang sebelah kanan. Kalau yang atas ini untuk lawan yang bawah gitu. Jawabannya yang A. Yang C ini, oke dia sudah memenuhi ya, bentuknya kali nih. Bentuknya kali, tapi ini cuma satu.
Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Kemudian coba kita lihat pola gambar yang keenam ini. Ini juga untuk menggantikan tanda tanya soalnya. Oke, kalau dari sini saya cuma lihat dari gambar yang ini ya, dari nih, ini kita kasih nama satu, kolom kolom satu, ini juga kolom kedua gitu. Dari kolom ke satu dan kolom kedua, teman-teman, ini ya, ini kayaknya digabungin aja. Ini adalah untuk yang ini. Kemudian ini juga untuk yang ini. Tapi garis yang di tengah-tengah ini hilang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya ya. Berarti yang ini yang tidak memenuhi itu yang mana? Kita lihat aja di sini ya. Ini garisnya ada garis vertikal lurus, yang ini tidak ada. Berarti yang E ini udah kita hapus dulu. Kemudian, nah di tengah-tengahnya ini hilang nih garisnya teman-teman. Oke, berarti garis yang di sini tuh nggak ada. Oh, garis yang di sini tuh nggak ada. Ini masih benar. Ini juga masih benar semua, masih sama. Kemudian yang ini nih, yang ini udah kita eliminasi karena ini ada garis ya teman-teman. Berarti yang X, yang D-nya juga salah. Kemudian kita lihat lagi nih, yang A. Yang A ini ada garis vertikal ya di sebelah sini teman-teman. Yang ini tidak ada, berarti yang B juga kita eliminasi. Terus di sini nih, di sini nggak ada garisnya teman-teman. Kalian lihat ya, di sini seharusnya nggak ada garisnya. Yang ini ada nih yang di C. Berarti yang C juga kita eliminasi. Dan yang benar itu jawabannya adalah yang A. Kemudian yang ketujuh. Ini soal analogi juga. Di sini ya perbandingannya tuh. Oke. Kemudian kita lihat ini. Dia berubah seperti ini. Sekarang kita lihat yang ini nanti berubahnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang ini teman-teman, dia itu berputar ke sebelah kiri sejauh 90 derajat gitu ya. Besar 90 derajat. Jadi ininya juga pindah ya ke sini. Pindah semua kayak roboh gitu. Ini kita juga harus robohin nih 90 derajat ke kiri ya. Berarti garis ini adanya tuh di sebelah sini. Nah, yang ini tidak ada yang A langsung kita eliminasi. Karena tidak ada. Yang B juga kita eliminasi nih karena ada di sisi kiri ini juga. Oke. Berarti pilihan jawabannya itu kalau tidak yang C, yang D. Oke. Ininya sama ya, udah ada nih. Kemudian bulatnya juga lingkarannya kita tidak bisa lihat ya, karena sama saja mau diputar. Tinggal kita lihat yang segitiganya, teman-teman. Nah, ini ya, jadi kita perbesar nih di sebelah sini segitiga. Kalau kita mau putar ini sejauh 90 derajat ya, berarti kita robohkan gitu ya. Gambarnya itu nanti kan kayak gini ya. Ini. Nah, jadi jawaban yang benar itu yang adalah yang D, teman-teman. Segitiganya sama ya. Yang ini kebalik. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 7 adalah yang D. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya di soal figural itu jawabannya itu sampai E ya, teman-teman pilihan jawabannya bukan cuma 4 seperti yang di nomor 7 ini. Kemudian kita lihat lagi nomor 8. Ini juga serial ya teman-teman. Yang nomor 8, pilihlah gambar yang melengkapi polanya dari kiri ke kanan. Oke, kita lihat ya. Ini adalah gambarnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Saya ganti dulu biar terang warnanya ke warna merah. Kemudian kita lihat lagi ya. Kalau saya mungkin saya mau lihat ini dulu. Ini dia tuh berputar 90 derajat ya ke searah jarum jam ya teman-teman, bukan 90 derajat. Jadi setelah di sini nanti dia putar dikit ke sini. Jadinya gini garisnya. Kemudian yang ketiga seperti ini. Yang keempat lagi. Yang kelima. Seharusnya nih yang keenam tuh kayak gini ya garisnya teman-teman. Kalau ini lingkaran. Nah, ini lingkaran berarti ini. Nah, ini warna hitam ya semuanya. Berarti ini dicoret.
Ini dicoret, ini dicoret. Dan jawabannya itu antara B dan E sekarang yang tersisa. Oke. Sekarang coba kita lihat yang ini dulu ya, yang semuanya ada tanda positif. Oke, kemudian di gambar kedua dia turun lagi ke sini, berlawanan arah jarum jam di sebelah sini. Kemudian naik lagi, berarti di gambar berikutnya itu dia ada di garis sebelah sini gitu ya, plus. Oke, D dan B dia sama, D dan B dia sama ada. Kemudian coba kita lihat yang ini ya teman-teman, yang hati. Oke, kemudian pindah ke sini, benar, pindah ke sini, benar, pindah ke sini, benar, pindah ke sini, benar, dan pindah ke sebelah sini. Berarti di sini tempat hatinya teman-teman. Nah, tempat hatinya itu yang ada di sebelah sini adalah yang D. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Ini kita mesti cepat ya mengerjakan yang nomor 8 ini, karena kenapa? Kita harus tahu dulu yang mana yang mau kita amati dengan cepat. Karena di soal ini kita dapat jawabannya nunggu 3 dulu yang kita amatin. Berarti kan kita butuh banyak nih untuk nyamain, menyamakan 3 item ini ke berapa gambar, ke 6 gambar gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi nomor 9. Ini nomornya dari ini ya, dari kiri ke kanan ya, teman-teman. Oke. Kita lihat dulu yang tengah-tengahnya. Ini yang bagian kecil, kemudian jadi yang bagian sedang, lalu jadi yang bagian besar. Oke. Ini juga yang bagian kecilnya seperti ini. Jadi yang bagian tengah, kemudian jadi yang bagian besar. Berarti polanya seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang ini. Ini kan yang bagian kecil ya, berarti next gambar itu dia ada di tengah nih segitiganya. Ini yang segitiganya di tengah itu adalah A. Yang B berarti kita eliminasi langsung. Yang C dia juga segitiga. Kemudian yang D dia juga di tengahnya ini ya. Di tengahnya itu persegi. Berarti ini juga dihapus. Jadi pilihan jawabannya sekarang A, C, dan E. Kemudian yang di tengah itu jadi yang besar, teman-teman. Oke, A masih memenuhi, kemudian C tidak memenuhi lagi karena seperti ini gambarnya, yang besar. Kita kan gambarnya lurus gini ya, berarti C bukan. Kemudian yang E juga bukan. Berarti jawabannya yang 9 ini adalah yang A. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 10. Ini ya teman-teman, pilihlah gambar yang melengkapi polanya dari kiri ke kanan. Oke, kemudian manakah dari kotak berikut yang harus menggantikan tanda tanya ini gitu ya. Ini jadinya sepertinya dua gambarnya. Ini berarti oke. Nomor 10 ini jawabannya yang jawab nomor 10 itu pertanyaannya yang bawah saja ya teman-teman. Yang ini tidak. Gambar ini digabungkan kalau ada yang saling tumpang tindih, 1 ditambah garis 2. Kalau ada yang saling tumpang tindih, itu sama dengan berarti dihapus. Gitu ya caranya. Nah, gambar ini kemudian disatukan, yang saling tumpang tindih kan yang ini. Berarti yang ini terhapus. Jadilah dia gambar yang ketiga. Yang ini kalau disatukan, dia kan tumpang tindih semua. Terhapus nih. Karena dia tumpang tindih jadinya dihapus. Jadinya gambarnya kosong. Kalau yang ini kan tidak ada yang tumpang tindih ya, teman-teman. Berarti nanti gambarnya itu menjadi seperti ini. Lurus, kemudian X, dan garis. Sekarang kita lihat yang mana. Itu adalah yang C. Oke, berarti nomor 10 ini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Baiklah, teman-teman, kita akhiri dulu soal tentang figural. Semoga bisa dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kalian boleh diskusikannya di kolom komentar ya, teman-teman. Bisa saja alur berpikir yang saya gunakan, kemudian ada alur berpikir lain nih yang bisa kita gunakan nih. Nah, kalau kita gunakan alur berpikir seperti ini, bisa jadi jawabannya beda gitu. Silahkan ya, teman-teman, karena semakin banyak kita sharing dan
menganalisis soalnya, itu nanti semakin, kita dapat banyak pelajaran dari soal itu, sehingga ketika kita mendapatkan soal yang baru, nanti bisa menggunakan alur berpikir yang tepat dan lebih cepat gitu. Oke, diakhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.